We are the brave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Oke, terima kasih. Tadi sebelumnya kalian sudah membuka Diskologi kan ya? Kalian sudah bisa masuk ke sini, ke Google Meet ini. Di sana sudah Ibu sampaikan langkah-langkah pembelajarannya, aturannya ya. Salah satu aturannya yaitu tetap harus on cam dimanapun Anda berada. Kemudian sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Alvan. Silakan Alvan. Teman-teman, sebelum masuk ke pelajaran matematika, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah pada hari ini masuk semua ya. Nah, untuk membuat semangat pada hari ini ya, coba kalian tuliskan satu kalimat atau kata di kolom chat yang memotivasi kalian belajar pada hari ini. Nah, Ibu mau lihat yang lain? Kata apa yang maju kemana? Kadek, semangat semua. Oke ya. Semuanya harus semangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru ya, materi setelah ulangan kemarin ya. Masih ingat nggak materi sebelumnya itu materi apa? Limit, Bu. Oh, bagus. Semua sudah tahu ya, limit. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu turunan, di mana materi tersebut ada kaitannya dengan limit dalam definisi turunan. Oke, Ibu izin presentasi. Kelihatan presentasi Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, materi pada hari ini yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan yang pertama ini, itulah KD dan IPK yang akan kita capai pada pertemuan ini. Kemudian tujuan pembelajarannya, ini Ibu punya video tentang penerapan turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan videonya. Coba diperhatikan video ini ya. Turunan fungsi. Turunan fungsi adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input variabel. Turunan juga bisa disebut sebagai diferensial. Penerapan turunan yang paling umum digunakan adalah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Oke. Yang kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Selain itu, percepatan juga digunakan dalam menghitung laju percepatan pada kegiatan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Setiap waktu dan percepatannya mempunyai nilai yang dapat diketahui melalui turunan. Nah, itu tadi penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu tanya tadi, info apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Terutama tentang turunannya. Di video tadi juga dijelasin beberapa contoh penerapan dari turunannya, kayak lempar cakram, lempar lembing, tembakan, dan masih banyak lagi kayak penerbangan juga ada, Bu. Ya, dilihat Diskologi ya. Ibu di sana juga sudah upload LKPD. Silakan nanti kalian secara diskusi untuk dikerjakan ya. Nanti Ibu kasih roomnya melalui di kolom chat. Kalian bisa masuk ke room tersebut sesuai kelompoknya ya. Kelihatan presentasi Ibu? Kelompok 1 ada, silakan masuk sesuai kelompoknya. Catherine, itu yang konsep dasar turunan erat kaitannya dengan masalah laju perubahan itu menurut kamu kayak gimana? Yang mana itu? Yang ini nih, yang paling atas. Kayak gimana ya itu ya? Ini dikerjain. Dikerjain. Ditulis di itu-nya. Apa tulisan? Ditulisnya di kertas. Mau nanya Bu Novi. Halo kelompok 1. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, Bu.
Ibu, itu kita ngerjainnya di kertas atau di Word? Oh, di kertas, di bentuknya kertas nggak apa-apa, nanti di foto, bisa kalian nanti presentasikan. Boleh juga di Word kalau misalkan udah ada datanya. Aku kirimnya dalam bentuk PDF ya. Kalian bisa convert dulu ke Word. Yang LKPD itu kan ya, Bu ya? Iya, yang LKPD. Oke, Oke, lanjutkan Bu, ya. makasih, Bu. Nanti Ibu keliling lagi. Tanya apa, Catherine? Gini bukan, Bu? Tabelnya begini bukan? Ya, seperti itu. Lanjutkan. Konsep dasar turunan erat kaitannya dengan masalah laju pertumbuhan suatu apa yang kita tahu tentang kecepatan. Kecepatan itu ya rumusnya dulu berarti. Iya. Apa ada rumusnya? Rumusnya aja tulis ya kecepatan. Gini, kayak Definisinya dulu deh. Definisi jarak yang ditempuh Sebagai v atau velocity gitu nama. atau velocity Iya. atau lengkap banget ya. Iya. velocity. Nggak apa-apa Ini. dong. Iya gitu. Keren. Oke, terus langsung Kelompok 2. Iya, Bu. Ya, Bu. Udah nyampe mana nih? Widih. Lagi nulis. Baru Ibu. yang pertama. Oke, iya pertanyaan silakan. Saya Bu, ada Bu. Nanti Kenapa Kadek? kita itu apa presentasiinnya gimana Bu? Ngejelasin yang kita tulis ini atau gimana Bu? Ya, menjelaskan yang kalian telah kerjakan ini. Ya, ya. Ya. Hanya itu Iya, Bu. mendekati 0 tau. Semakin kecil. Hanya kan mendekati Coba nol. Iya. tadi ada permasalahan Semakin kan kecil. seperti itu ya. Iya. Tentang kecepatan. Ininya di Ini nanti ditulis di ini apa di buku tulis gimana? Kalau gue sih di HPS, kalau gue Oh, HPS. Itu enggak sih apa sih perbandingan Halo, kelompok 3. kalau Iya, Bu, Ya Bu, Udah nyampe mana ini nih? Bu. Pengertian Bu baru Bu. Oh, baru masuk ya. ibu. Ya. Kenapa Ini Gandit? Nanti nyatet semua kan Bu. Terus kalian ada yang mau ini Kak? Paham yang nih, yang soal nomor 2? Iya. Raj. Apa? Spoiler. Apa? Enggak. Kayak kemarin parah. Haknya berarti mau berapa? Hanya terserah kita kan. 0,5 ya. 0,5 nih. 0,5 gitu. Kalau misalnya hanya tuh 2,5 berarti 2,5 min 2 ya? Ya enggak? Hanya harus di bawah. Hanya 0,5. Iya. Hanya harus 2,00. Yuk, sudah waktunya sudah habis. Kesimpulan. Wow. Silakan gabung lagi ke Wow. Sudah ya, semua bergabung lagi di ruang utama. Sudah selesai diskusinya. Sekarang kalian presentasikan. Atau ada yang mau langsung mempresentasikan? Silakan, atau Ibu tunjuk nih. Coba Catherine, silakan dipresentasikan. Hasil diskusi kelompoknya. Dalam bentuk tulisan nggak apa-apa. Oke. Sambil dijelaskan, Catherine. Ini adalah hasil diskusi kami. Tadi kami sudah mencoba untuk menghitung dan ini adalah hasilnya. Ya. Dari beberapa nilai H yang kami hitung, semakin H mendekati 0 nanti maka V-nya akan mendekati nilai 16. Nah, ini adalah perhitungannya dari H sama dengan 1, nanti V-nya ketemu 20, lalu H sama dengan 0,1, ketemunya V-nya ketemu 16,4, kemudian H yang 0,01, nanti V-nya ketemu 16,04. Oke. Asia, coba Asia. Kecepatan itu apa? Biar nanti kita samakan persepsinya. Kecepatan adalah kemampuan gerak secara berturut-turut untuk menempuh
suatu jarak dalam selang waktu. Dalam selang waktu ya, jarak dalam selang waktu itu garis besarnya. Oke. Nah, tadi kesimpulan kelompok 1 apa, Catherine? Hanya semakin kecil dan mendekati 0, maka nanti V-nya akan mendekati nilai 16. Oke. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Oh, kayaknya kudu dipanggil ini. Ini Bu saya. Oke, Kadek, terima kasih tanpa dipanggil. Oke, silakan Kadek. Kadek, Bu. Ya, Kadek. Itu Nawaf, tolong dong share screen. Kenalkan saya Kadek Rio dari kelompok 2. Ingin membacakan hasil hasil kerja diskusi kami kelompok 2. Ya, jadi yang pertanyaan nomor 1 adalah apa yang kalian ketahui tentang kecepatan? Nawaf, tolong di-share ke bawah dikit. Nah, jadi menurut kami kecepatan adalah jarak yang ditempuh pada suatu benda dalam satuan waktu. Kecepatan juga dilambangkan sebagai v atau velocity. Dan dalam fisika juga kecepatan dirumuskan dengan rumus S per T. Dengan satuannya menurut SI atau satuan internasional yaitu meter per second. Jadi setelah kita berdiskusi untuk mengerjakan kecepatan motor pada saat T sama dengan 2 detik, kita menyimpulkan bahwa ketika nilai H mendekati 0, maka kecepatan motor juga akan mendekati ke 16. Udah, Bu, sekian. Selanjutnya, Ya, yang Bu. kotak terakhir, kan aja langkah-langkahnya gimana tadi untuk menemukan kecepatan itu. Jadi kita tadi pakai rumus limit H mendekati 0. Oh, gitu. Terus limit H mendekati 0, Fx plus X-nya kita ganti sama T karena yang diketahui di soal T ya, Bu. Jadi Ya, betul. Ft plus H dikurang Ft per H. Sekarang berarti kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3, ada yang mau mempresentasikan? Yuk, Bu. Oke, Siraj. Silakan Siraj. Ya, langsung aja ya. Ya kan apa yang kalian ketahui tentang kecepatan. Ini. Jadi kecepatan adalah seberapa cepat sesuatu benda itu berpindah dengan satuan meter per second, Bu. Dan kecepatan juga mempunyai nilai dan arah, Bu. Gitu, Bu. Oke. Oke. Selanjutnya. Ini tadi. Iya. Jadi makin menuju 0 dia makin ini, Bu, ke 16 gitu nilainya, Bu. Tuh, Ya. ngitung ya. Yang hitung, Bu. Jangan kirain takut asal nulis saja. Waduh. Gimana kelompok lainnya? Ada yang mau menanggapi? Saya deh, Bu. Udah, gimana Kadek? Ya, menurut saya di kelompok 3 ini ngejelasinnya udah lumayan jelas juga. Cuman tadi yang disayanginnya tadi yang tadi pertama mic-nya itu, terus juga yang ngejelasin pengertiannya ini juga kurang semangat gitu, Bu, rasanya. Kayak kita bisa tadi seperti yang kalian simpulkan tadi ya, definisi turunan fungsi yaitu turunan Y sama dengan Fx terhadap X. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Bu. Iya. Saya mau nanya, Bu, yang di slide ke-12 kalau nggak salah deh, Bu. Ke-45. Di sama dengan ke-5. Situ kan ada 8 HT plus 4H kuadrat per H. Nah, itu kenapa bisa jadi 8T plus 4H gitu, Bu? Dibagi dengan H. Oh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kesimpulannya kita belajar apa hari ini? Definisi turunan, Bu. Definisi turunan. Bisa dengan menggunakan limit. Ya, untuk selanjutnya lebih giat lagi ya belajar. Silakan dipimpin doa, mau pulang dulu. Sebelum pulang atau baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih yang telah bergabung pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu.